Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan salah satu hal yang menjadi kewajiban kita semua, yaitu mempelajari tentang sejarah. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kali ini dipenuhi dengan keberkahan. Silakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian semua sudah siap? Ya. Oke, kalau begitu kita mulai pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya kita akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Yang pertama, Dini Andriani hadir. Ilma Hidayatul Ulum, Mawar Wardatun Nahariyah, Napisah Silpi Nirmalasari, Popon Seni Aprilia, Siska Sopi Siti Sofia, Susi Susanti, Jahra Rahma Untari, Nasri Yatina Jahro, Nita Rahmawati, Siti Nur Kamilah, Annida Nurrohmah, Lia Nirmalasari, Agus Iskandar, Jauhari Milah, Saidul Paris, Rapi, M. Rizki. Alhamdulillah kehadiran semuanya hadir 100%. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan, kesehatan, sehingga kedepannya bisa terus-menerus menghadiri kegiatan belajar mengajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu kita harus mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran kali ini, karena segala sesuatu yang tanpa tujuan biasanya akan tidak sampai atau bubar di tengah jalan. Nah, untuk pembelajaran sejarah kelas 11 kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada dua hal. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dampak pendudukan Jepang di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus nanti kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan apa sih dampak-dampak pendudukan Jepang ketika menjajah Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, itu mungkin berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya mungkin kalian beberapa minggu ke depan pernah mempelajari berkaitan dengan pendudukan Jepang di mana? Di Indonesia. Karena materi yang dulu, dampak pendudukan Jepang di Indonesia, sangat berkaitan dengan yang namanya pendudukan Jepang di Indonesia. Karena kalau kita lupa, bahkan belum mempelajari apa itu pendudukan Jepang, akan sangat sulit untuk menyambungkan apa sih dampak-dampaknya. Jadi yang namanya pendudukan itu sangat erat kaitannya dengan usaha untuk menguasai suatu wilayah dengan secara paksa. Nah kan kebetulan dulu yang namanya Jepang itu pernah datang ke Indonesia untuk menjajah, merebut paksa wilayah, mencari pekerja dengan gratis, dipekerjakan di luar negeri,
Nah, itu salah satu kebijakan pendudukan Jepang yang ada di mana? Di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji berkaitan dengan dampak akibat dari pendudukan Jepang tersebut. Nah, selanjutnya kali ini yang harus kalian kuasai berkaitan dengan pendudukan Jepang tersebut adalah menguasai juga mengetahui apa sih dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya pembelajaran kita kali ini model pembelajarannya adalah PBL, jadi pembelajaran berdasarkan permasalahan. Oleh karena itu, pada hari ini kalian dibagi terhadap 5 kelompok. Kelompok 1 Dini Andriani, kelompok 2 Ilma, kelompok 3 Mawar, selanjutnya Napisah, dan kelompok 2 Silpi, Popon, Seni, Siska. Selanjutnya kelompok 3 Sopi, Susi, Jahra, Nasri. Kelompok 4 Nita Rahmawati, Siti Nur Kamilah, Anida Nurrohmah, Ia, Nur Malasari. Kelompok 5 Agus Iskandar, Jauharil Mila, Sayyidul Paris, Rapi, M. Rizki. Nah, itu untuk pembagian kelompok. Dan nanti setiap kelompok itu mempunyai tugas untuk memecahkan masalah berkaitan dengan dampak atau akibat pendudukan Jepang di mana? Di Indonesia. Silakan kalian nanti cari berdasarkan bahan ajar, buku dari laptop. Silakan kalian cari dengan internet, dicari-cari di buku, pasti ada. Silakan cari berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Nanti ada kelompok yang membahas tentang apa sih pengaruh dampak penjajahan Jepang dalam bidang politik, ada di kelompok 1. Kelompok 2, apa sih dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. Kelompok 3, apa sih pendudukan Jepang akibatnya dalam bidang sosial. Terus kelompok 4, apa dampak dari pendudukan Jepang dalam bidang kebudayaan. Dan yang terakhir kelompok 5, apa sih berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia berkaitan dengan perjuangan meraih kemerdekaan zaman Jepang. Nah, nanti kalian di kelompok kalian masing-masing silahkan cari berdasarkan sumber yang kalian cari di bahan ajar, entah itu Chromebook ataupun buku. Selanjutnya, supaya diskusi kalian istilahnya terarah, ada petunjuknya di sini. Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kasih nama kelompok, mata pelajaran apa, dan tanggal. Nanti di sini ada petunjuk bagaimana kalian cara menganalisis sebuah masalah, bagaimana kalian cara berdiskusi. Ini untuk kelompok. Nah, selanjutnya silahkan kalian pahami LKPD tersebut, lembar kerja peserta didik. Di sana sudah jelas berkaitan dengan apa yang harus kalian cari, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan kalian cari contoh dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik apa, kalian cari secara rangkumannya. Nanti kalian presentasikan per kelompok di depan. Hasil pencarian materi kalian silakan kalian tulis di dalam karton yang juga nanti akan saya bagikan. Silakan bisa digambar, dikasih gambar, tulisannya semenarik mungkin yang bisa menarik perhatian orang lain. Jadi supaya dimengerti. Tulisannya bisa dibesarkan, jangan terlalu kecil supaya bisa terlihat nanti oleh rekan-rekan kalian. Ini untuk kelompok putra.
Nah, silakan kalian sudah bisa memulai mencari berdasarkan permasalahan yang diberikan kepada setiap kelompok. Silakan cari berkaitan dengan apa sih dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan usaha bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Silakan setiap kelompok bisa saling berdiskusi, tukar pikiran, mencari referensi berdasarkan bahan ajar Chromebook, buku, dan lain-lain. Untuk waktunya kurang lebih 60 menit, tapi tergantung kalian sebagaimana cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan bisa sambil diskusi. Nah, nanti hasil diskusi kalian ditulis di sini, bisa dikasih gambar atau apalah supaya lebih menarik. Untuk selanjutnya silahkan nanti setiap kelompok mempresentasikan apa hasil pencarian kalian dari masalah yang tadi saya paparkan. Silakan jelaskan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mengerti, dan nanti teman-teman kalian bisa bertanya tentang apa sih yang belum kalian pahami. Silakan bisa ditanyakan ke rekan-rekan kalian, teman-teman kalian yang mempresentasikan entah itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan usaha untuk meraih kemerdekaan tersebut. Supaya tidak terlalu lama, silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil pencarian kalian lewat bahan ajar. Jelaskan kepada rekan kalian apa dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Silakan untuk maju ke depan di sini saja. Sebutkan nama kelompok, anggota, lalu silakan jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa dipegang boleh. Dampak penduduk Jepang dalam bidang politik. Di sini beranggotakan Nafisa, Mawar, Dini, dan Ilma. Untuk penjelasan saya serahkan pada rekan saya. Oh, silakan. Sejak Jepang berkuasa di Indonesia, Jepang membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan, organisasi sosial, politik, dan diganti dengan organisasi bentukan Jepang. Salah satu organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Tapi karena kekhawatiran Jepang pada tahun 1943 dibubarkan dan diganti dengan Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan dipimpin oleh Kiai Haji Hashim. Jepang melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik tokoh-tokoh yang tidak mendukung pemerintahan Jepang dengan diawasi oleh polisi rahasia Jepang yang disebarkan di rakyat. Bagi yang melawan, mereka akan ditangkap, disiksa, bahkan sampai dihukum mati. Yang ketiga, dalam menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintahan Jepang melakukan hal-hal berikut. Yang ke-1, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, membentuk kerjasama dengan tokoh Indonesia, tujuannya agar Indonesia mau membantu Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutu. Yang ketiga, membentuk kembali organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, sekarang TNI, untuk membantu perang melawan Amerika. Yang keempat, membentuk badan penasihat disebut Suosangiin pada 1 Agustus 1943, bertugas memberi saran-saran terhadap pemerintah Jepang, dipimpin oleh Soekarno. Yang kelima, mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa tahun 1944, atau organisasi yang dibentuk Jepang untuk menghimpun kekuatan rakyat Indonesia dalam membela Jepang. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silakan bagi kelompok yang lain apabila ingin menanggapi ataupun bertanya, angkat tangannya. Tadi kan kelompok 1 membahas tentang dampak dalam bidang politik. Nah, coba jelaskan pengertian politik itu apa sih? Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Cukup. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Selanjutnya mungkin di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan tadi diskusi kalian ke depan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia ini ataupun penjajahan Jepang di Indonesia ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa banyak. Apa yang telah kalian tadi sampaikan, pertama, dalam bidang politik itu berdasarkan tadi yang dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak organisasi-organisasi politik yang dibubarkan. Dibentuk organisasi baru yang dibentuk oleh Jepang, tujuannya agar bisa menguasai wilayah Indonesia. Yang kedua, tadi dalam bidang politik yang dijelaskan oleh kelompok 2, ketika Jepang menjajah Indonesia, keadaan ekonomi itu sangat sulit, sangat jauh berbalik dengan keadaan zaman Jepang. Bahkan ketika zaman Belanda
ketika zaman Jepang ekonomi itu sangat sulit, banyak orang kelaparan, harga pangan sangat murah, bahkan istilahnya orang-orang Indonesia banyak yang dijadikan sebagai pekerja gratis, bahkan tidak dikasih makan dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi berdasarkan kelompok 3 dalam bidang sosial, ada yang namanya Jugun Yanpu. Jadi yang namanya wanita, tadi salah satu dalam bidang sosial dampaknya, Jugun Yanpu itu wanita itu dipekerjakan dalam tanda kutip, dijadikan sebagai wanita penghibur, diekspor, dikirim ke luar negeri, dikirim untuk tentara-tentara Jepang supaya mereka tidak galau karena jauh dari keluarga gitu kan ya. Nah, yang jadi korban itu orang-orang Indonesia gitu kan ya. Jadi korban hak asasi manusia, dilecehkan seperti binatang gitu kan ya, itu dulu. Makanya penjajahan Jepang itu sangat luar biasa sadis kalau dibandingkan dengan zaman Belanda gitu kan. Selanjutnya yang keempat, dalam bidang kebudayaan, salah satu kebudayaan yang dulu sangat ditolak mentah-mentah oleh kalangan pesantren adalah budaya 4 Seikeri. Seikeri itu adalah membungkuk lebih daripada ruku sholat gitu kan. Nah, dalam Islam kan membungkuk lebih daripada ruku sholat itu hukumnya tidak boleh, bahkan haram gitu kan, melebihi penghormatan kita terhadap Allah Tuhan gitu kan. Nah, di budaya Jepang itu dulu diwajibkan orang Indonesia ketika bertemu dengan orang Jepang atasan harus bungkuk. Makanya kalau kita sekarang juga melihat orang Jepang, contoh kecil setelah main bola, sepak bola, para pelatih dan pemain itu biasanya membungkuk ke penonton untuk menghormat, membungkuknya itu lebih daripada ruku dalam sholat. Nah, itu salah satu kebudayaan mereka. Bahkan RT RW tadi itu juga kebudayaan Jepang yang masih ada sampai hari ini gitu kan. Terus tadi yang terakhir, perjuangan meraih kemerdekaan, ada yang secara kooperatif, bawah tanah, dan secara senjata. Tapi berdasarkan pemaparan kelompok 5 yang lebih efektif tadi adalah dengan senjata perang gitu kan, yang mengangkat senjata membunuh musuh gitu kan. Nah, itu kesimpulan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya silakan berkaitan dengan LKPD untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Yang tadi ada nama-nama kelompok. Nah, selanjutnya di dalam kurikulum Merdeka itu setelah kita membahas materi, di akhir pembelajaran itu ada yang namanya post test, artinya mengetes sejauh mana pemahaman kalian apa yang telah kalian pelajari. Nah, di sini saya akan membagikan per orang. Nanti di sini ada daftar pertanyaan, silakan kalian jawab semampu kalian berdasarkan hasil pemaparan rekan-rekan tadi yang lain. Ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab masing-masing, dikasih nama, kelas, dan tanggal. Dulu. Silakan kalian isi sepengetahuan kalian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam post test tersebut. Sudah? Oh, silakan. Kemampuan kalian saja.
Ok, sambil berjalan bagi yang sudah bisa dikumpulkan. Oke, yang lain yang belum silakan bisa lah sambil mengerjakan. Belum. Oke, yang belum. Udah. Dikumpulkan ya. Yang ini lebih. Belum. Sok dikumpulkan kalau sudah. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah. Kelihatannya untuk post test sudah dikumpulkan semuanya. Terima kasih yang sudah mengerjakan dan terima kasih juga untuk kejujuran kalian semua dalam mengerjakan post test berkaitan dengan pemahaman dari materi yang telah kalian tadi pelajari. Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran sejarah untuk kedepannya setelah kita tadi membahas dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya nanti masih berkaitan dengan pendudukan Jepang. Nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan akhir pendudukan Jepang di mana? Di Indonesia. Jadi yang namanya pendudukan Jepang, penjajahan Jepang di Indonesia itu ada akhirnya. Tidak selamanya yang namanya bangsa Jepang itu terus ada di mana? Di Indonesia. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan, bangsa Indonesia itu melawan dengan cara kooperatif, gerakan bawah tanah, dan dengan cara perang. Bagaimana caranya supaya orang-orang Jepang itu pergi dari tanah air Indonesia. Nah, nanti ke depan kita akan membahas akhir dari pendudukan Jepang tersebut di Indonesia. Selanjutnya sebelum ditutup, apabila ada yang ingin bertanya silakan. Tidak ada? Tidak ada. Selanjutnya mungkin untuk pembelajaran pada kali ini tanggal 26 Oktober 2024 berkaitan dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan perjuangan meraih kemerdekaan mungkin sudah selesai berdasarkan tadi kerja keras kalian. Jadi terakhir tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya terima kasih atas kerja keras kalian, atas apa yang telah kalian usahakan. Mungkin untuk pembelajaran cukup sampai di sini karena yang di sana sudah pergi entah kemana. Selanjutnya silakan ditutup dengan doa oleh KM, silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.